Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Allahu Akbar. Ma ja'alat aswatan nasa bitakbir. Allahu Akbar. Ma tanazzalat alaina rahmatun ilahil aliyil azim. Allahu Akbar. Ma taqarrabat qulubul muslimuna fi yaumil azim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Alladzi hadana ilal imani wal islam wa akramana bi syari'ati nusukil hajj ila baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim
wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Saudaraku sidang hamba Allah yang mulia, Maha besar dan maha suci Allah yang telah menjadikan hari ini menjadi hari yang paling agung, yaitu hari raya Idul Adha. Pada pagi yang mulia ini, di atas hamparan sajadah bumi Allah dan di bawah kerudung langit yang biru, tidak ada ungkapan yang paling sempurna selain kalimat pujian dan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha besar telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Allah yang maha rahim telah melimpahkan kasih sayang-Nya kepada kita semua, yang sampai saat ini kita masih dapat berkumpul dan bersujud di hadapan-Nya. Kita menundukkan kepala kita yang suka kita besar-besarkan ini, sama kedudukannya dengan kaki kita. Dan bagi kita yang sejak sore kemarin bertakbir, menyiapkan penyembelihan hewan kurban, maupun bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, itu semua dilakukan dalam rangka pengabdian dan pengorbanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wabil khusus lagi bagi kita yang memiliki keluasan rizki, bertambahnya rizki kita, maka laksanakanlah kurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya telah banyak aku beri nikmat kepada kalian, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man lahu sa'atun falam yudhi falyamut yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang diluaskan rizkinya, uangnya banyak, kendaraannya mewah, hartanya melimpah ruah, tetapi tidak mau berkurban, maka biarkanlah ia memilih mati seperti matinya orang Yahudi atau orang Nasrani. Wahab bin Munabbih berkata bahwa Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, sebesar apakah pahala yang Engkau berikan kepada umat Nabi Muhammad yang melaksanakan kurban? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, wahai Daud, aku akan berikan kepada mereka setiap helai bulu 10 kebaikan, dan aku angkat 10 derajat, dan setiap helai bulunya akan aku jadikan istana-istana nanti di dalam surga. Dan ketahuilah bahwa binatang kurban itu akan menjadi kendaraan nanti pada hari
kiamat dan sebagai benteng dari mara bahaya di dunia. Maka bagi kita yang belum mampu melaksanakan kurban adalah bagaimana kita berusaha menanamkan semangat untuk berkurban yang telah diteladani oleh 3 serangkai hamba Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar. Dan kemudian semangat berkurban ini kita realisasikan dalam konteks pembangunan di wilayah kita yang saat ini sedang membutuhkan partisipasi kita, baik moral maupun materi. Saudaraku sidangin, hamba Allah yang mulia, panggilan untuk berkurban selalu memanggil kita setiap tahun. Tetapi tidak semua orang memiliki kemampuan secara ekonomi untuk berkurban. Maka bagi kita yang belum mampu untuk berkurban, dan bagi mereka yang telah mampu melaksanakan kurban, hendaklah kita dapat menanamkan semangat untuk berkurban. Semangat yang perlu kita tanamkan adalah bagaimana agar kita mampu berusaha menyingkirkan hal-hal yang dapat menghalangi kita dan memutuskan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghalang itu adalah berhala dalam berbagai macam bentuk, seperti nafsu cinta kepada dunia yang berlebihan, terlalu cinta dengan jabatan dan kekuasaan. Itulah penghalang kita, itulah berhala kita yang dapat memutuskan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sampai gara-gara sibuk dengan ngurusin harta, sibuk ngurusin anak dan keluarga, sibuk dengan jabatan, kalian lalai dan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita tertipu dengan sesuatu yang sangat kita cintai di dunia sehingga membuat kita lalai, bahkan kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam. Lihatlah bagaimana kecintaan Siti Hajar kepada suami dan anaknya. Ada sepenggal cerita tentang cerita keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim dan Siti Hajar hidup bertahun-tahun mengarungi rumah tangga yang tidak memiliki keturunan. Dapat kita bayangkan bagaimana rasanya bila rumah tangga yang kita bangun selama bertahun-tahun, namun buah hati, belahan jiwa, anak sebagai pelipur lala tidak pernah kunjung datang. Kemudian Allah berkehendak, lahirlah bayi kecil yang lahir dari rahim Siti Hajar yang diberi nama Ismail. Namun kebahagiaan Nabi Ibrahim dan Siti Hajar harus diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Wahai anakku, aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih engkau. Bagaimana pendapatmu? Kemudian Nabi Ismail menjawab, wahai ayah, jika memang itu perintah dari Allah, maka laksanakanlah. Allahu Akbar. Dapat kita bayangkan, bila seorang ayah harus tega dan tega, harus menyembelih putranya semata wayang yang sangat dicintai. Tapi itulah Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, menyembelih putranya atas perintah Allah adalah menjadi bagian dari sebuah
ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang dapat kita ambil hikmahnya dari perjalanan spiritual keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam? Sanggupkah kita membuktikan cinta kita kepada Allah dengan kita mengorbankan apa-apa yang sangat kita cintai di dunia ini untuk kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah sanggupkah kita memberikan sesuatu yang kita miliki saat ini untuk berkhidmat di jalan Allah? Sanggupkah itu semua kita korbankan di jalan Allah sebagai bukti ketaatan dan kecintaan kita kepada Allah? Sudahkah anak-anak kita, istri kita, suami kita, kita arahkan kepada jalan yang benar? Sanggupkah kita mengorbankan Ismail kita untuk berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah harta kita korbankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Saudaraku sidaqin hamba Allah yang mulia, setiap kita adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim memiliki Ismail. Ismail kita adalah harta kita, Ismail kita adalah mobil kita, Ismail kita adalah motor kita, Ismail kita adalah rumah kita, Ismail kita adalah jabatan kita, Ismail kita adalah anak kita, Ismail kita yang sangat kita cintai di dunia ini. Ismail kita adalah sesuatu yang sangat kita sayangi dan kita cintai dan kita pertahankan di dunia ini. Maka apapun yang kita sayangi dan kita cintai di dunia ini, janganlah menjadikan itu semua kita lalai dan kita lupa untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Saudaraku sidaqin hamba Allah yang mulia, ada 3 hikmah dan nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah kurban. Nilai yang pertama adalah kita harus mampu menanamkan dan menumbuhkan kembali semangat untuk berkurban yang telah diteladani oleh 3 serangkai hamba Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan Siti Hajar. Kemudian semangat berkurban ini kita realisasikan dalam konteks pembangunan di wilayah kita yang saat ini sangat memerlukan partisipasi kita semua. Nilai yang kedua dari ibadah kurban adalah kita jangan tertipu dengan sesuatu yang sangat kita cintai sehingga membuat kita lupa dan lalai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hikmah dan nilai yang ketiga dari hari raya kurban, dari ibadah kurban adalah bahwa kita harus mampu mengingatkan kembali bahwa yang kita sembelih, bahwa yang kita potong bukanlah manusia, tetapi yang kita sembelih adalah sifat-sifat kebinatangan kita yang bersarang di dalam diri kita masing-masing. Sifat rakus, serakah terhadap dunia, ingin menang sendiri, pendendam, penindas, zalim, itu semuanya adalah sifat kebinatangan kita yang harus kita bunuh, yang harus kita potong, dan harus kita sembelih, dan harus kita bunuh untuk mencapai qurba, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka untuk mengakhiri khutbah yang singkat ini, khatib berpesan, milikilah dan tanamkanlah semangat untuk berkurban sebagai bekal di hari kemudian. Sembelihlah, potonglah, bunuhlah sifat-sifat kebinatangan kita. Nabi Ibrahim tidak diminta untuk membunuh Nabi Ismail putranya, tapi Allah membunuh rasa untuk
miliki. Ingat, hakikatnya yang kita miliki sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita saat ini, jabatan apapun yang kita sandang saat ini, kita semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang dan lahir ke dunia ini dalam keadaan telanjang dan bau anjir. Kita lahir lewat jalan yang sama, lubang kencing yang hina. Lalu apa yang harus kita sombongkan di dunia ini? Apa yang harus kita banggakan di dunia ini? Harta kita, jabatan kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita. Itu semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang suatu saat nanti akan diambil kembali oleh sang pemiliknya. Bila jasad kita sudah terbujur kaku menjadi mayit, tidak ada satupun di dunia ini yang kita bawa ke alam kubur. Masuklah jasad kita ke alam kubur yang menjadi santapan cacing dan belatung tanah. Terhimpit badan kita dengan himpitan tanah kubur, maka hancurlah semua tulang belulang kita. Lalu siapa teman setia kita ketika kita nanti berada di alam kubur? Teman pendamping sejati kita ketika kita nanti berada di alam kubur adalah tidak lain dan tidak bukan adalah amal soleh kita yang menjadi teman setia kita nanti berada di alam kubur. Itulah amal yang saat ini kita lakukan yang menjadi penyelamat dari siksa kubur. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mukmin, orang-orang yang diluaskan rezekinya tahun ini, yang untuk melaksanakan ibadah kurban, mudah-mudahan kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum, mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa pada saudara-saudara kita, keluarga kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan sampai kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, dan mudah-mudahan mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada keluarga kita, saudara kita, orang-orang tua kita, para guru kita yang sudah pada pulang tahmatullah, mudah-mudahan Allah tempatkan tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahil aliyil a'la wal waliyul mawla alladhi sadaqa wa'da wa nasara 'abdahu wa aza zundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi min ahli syirki wal wafat. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabi qadim wa zana bi malaikati kursi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu
malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudaraku sidang hamba Allah yang mulia, sebelum kita meninggalkan tempat yang mulia ini, sesaat sejenak kita tundukkan hati kita isi hati kita dengan khusyukan, kita berdoa munajat kepada Allah. Semoga doa-doa kita semuanya diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah asma' wa alaina ma'akum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhibbat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari ini hari yang suci, hamba bersimpu dan bermunajat kepadamu untuk orang-orang yang hamba hormati dan hamba sayang. Angkatlah derajat saudara-saudara kami, keluarga kami dengan iman dan ketakwaan. Kuatkanlah hatinya dengan kesabaran, tegarkanlah jiwanya dengan keikhlasan. Hiasilah akhlaknya dengan akhlakul karimah, perkuat fisiknya dengan kesehatan. Limpahkan rizkinya dengan rahmat-Mu ya Allah. Jadikanlah saudara-saudara kami, keluarga kami, baik seagama sebangsa, mereka menjadi hamba-hamba yang soleh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang menguasai waktu begitu luas, tapi kamilah yang sering lupa dan lalai terhadap waktu. Kami seringkali lupa waktu untuk sholat, bahkan seringkali kami meninggalkan sholat 5 waktu. Banyak waktu yang kami habiskan untuk berpoya-poya. Ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba-Mu ya Allah. Hanya Engkaulah Maha penerima ampun dan Maha penerima taubat dari semua dosa-dosa hamba. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang telah merawat dan membesarkan kami dalam keadaan susah payah. Mereka lah yang telah mengasuh dan membesarkan kami dengan tetesan keringat dan air mata. Orang tua kami lah yang mempertaruhkan nyawanya untuk kami anak-anak. Limpahkanlah kasih sayang kepada kedua orang tua kami ya Allah. Tambahkanlah umur orang tua kami ya Allah. Sehatkanlah badannya untuk orang tua kami ya Allah. Berkahi rezekinya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami sadar dan kami jujur sebagai anak. Kami seringkali mentelantarkan orang tua kami. Kami kurang memperhatikan orang tua kami. Kami seringkali membentak mereka, menyakiti mereka, berkata kasar kepada orang tua kami. Bahkan kami pernah memukul orang tua kami. Padahal kami sebagai anak belum dapat membalas jasa-jasa mereka, dapat membahagiakan mereka ya Allah. Ampuni kami ya Allah sebagai anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini orang tua kami telah meninggal dunia. Kami belum sempat sujud di hadapannya untuk meminta ridho dan maafnya. Maka kami mohon ya Allah, jadikanlah kuburan kedua orang tua kami menjadi saksi untuk kami mohon ridhonya ya Allah. Kami mohon ikhlasnya ya Allah untuk orang tua kami ya Allah. Jadikanlah kuburan orang tua kami menjadi taman-taman surga. Terimalah amal ibadahnya orang tua kami ya Allah. Tempatkanlah tempat yang mulia di sisi-Mu ya Allah orang-orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa dan kesalahan abang-abang kami, empok-empok kami, adik-adik kami, saudara-saudara kami, para guru-guru kami. Karena mereka lah yang telah ikut andil menjadikan kami seperti ini. Berikanlah keberkahan pada keluarga dan kampung kami ya Allah. Limpahkanlah rizki yang berkah. Sejahterakan keluarga kami. Bimbinglah keluarga kami, masyarakat untuk taat dan patuh kepada agama-Mu dan jadikanlah anak-anak kami yang soleh dan soleha agar dapat berbakti kepada kami sebagai orang tua. Ya Allah, terimalah haji orang tua kami, kurbannya orang tua kami, kurbannya
terimalah sholat kami, terimalah puasa kami, jadikanlah ibadah yang sempurna dan pahala yang kekal sebagai bekal untuk menghadap-Mu ya Allah. Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhanban maghfura wa amalan maqbula wa didaratan tabur ya alima ma fis sudur. Akhrisna ya Allah minaz zulumati ilan nur, akhrisna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il